sekarang aku mau wawancara Oma. Nah, Oma boleh perkenalin dulu namanya siapa, terus agamanya apa, dan sekarang umurnya berapa tahun? Oke. Nama saya Ibu Naomi Wilhelmina Kakiai. Umur saya 68 tahun. Terus apa itu? Tuh kan makan tunggu tadi bertanya tahu. Nah tadi apa sih? Umur, nama, agamanya Oma. Oh ya Kristen Protestan. Kristen Protestan. Oma asal dari mana? Dari kalau aslinya kalau ibu Cianjur, kalau papi Maluku. Oh Maluku. Aku juga punya teman Maluku. Dia teman sekelas aku. Iya. Apa sih kalau di Maluku tuh emang kehidupannya tuh emang bareng-bareng gitu, agama Islam, Kristen, kayak gitu. Ya, jadi maksudnya akur ya. Nah, emang di tempat lain betul ya, akur. Jadi nggak ada gap, nggak ada apa ya, kebersamaan betul. Seru. Ya. Temen aku juga cerita seru banget di sana katanya. Kayak kalau misalkan hari Minggu tuh suka dibantuin. Iya, betul. Kalau ke gereja gitu. Ya, saling bantu, kita nggak ada kayak fanatik gitu ya. Iya. Nah, betul, ya ada. Berarti Oma di sini udah berapa tahun? Di sini Oma 8 ya, kalau nggak salah, 2016. Ya, bener 8 kan? Iya. Nah, ya. Nah, aku mau nanya Oma, bedanya Kristen Protestan sama Kristen Katolik tuh apa? Oh, beda. Mereka itu ada puasa, terus ada apa sih namanya? Ada tidak makan daging, tidak bernyawa, itu ada mereka beda. Terus kalau mau berdoa mereka harus lewat Bunda Maria gitu. Jadi atas nama Bapa dan Roh Kudus tetap harus ada Bunda Maria. Kalau Katolik mah gitu. Kalau Oma mah enggak langsung. Jadi kalau Katolik pasti ada salibnya, itu suka ada bunga palem. Nah itu Katolik. Kalau Oma hanya polos aja gitu. Jadi kalau Oma itu ceritanya itu kan Yesus lahir, mati terus bangkit naik. Nah jadi udah tidak ada gitu, jadi udah naik ke surga lah istilahnya. Jadi kalau ada yang digantung itu berarti itu masih ya itu Katolik masih ada orangnya gitu. Oh iya. Itu Katolik masih ada orangnya. Kok Kristen Protestan umumnya udah nggak ada. Jadi udah salib doang. Salib doang, betul ya gitu. Kalau ini Oma apa ya tadi tuh? Oma kalau ke gerejanya pasti ke gereja itu atau kayak Oma mau ke tempat lain? Tempat lain gitu. Ya dulunya memang Oma pernah GBI karena di sini nggak ada. Jadi Oma sekarang pindah jadi ke gereja Bala Keselamatan. Jadi kalau di situ dia agak ya kita kan boleh pilih-pilih gimana yang nyaman. Tapi enak mah Oma dulu gitu di Bandung, di sini kan nggak ada GBI-nya. Biasanya tuh Oma gerejanya tuh di hotel-hotel dulu mah. Tapi sekarang di sini kan nggak ada jauh. Jadi ke gereja Bala Keselamatan aja Protestan. Gitu. Ya. Jadi waktu di Bandung kan banyak ya gereja. Ya, betul. Kan di sini mah sedikit ya gitu, betul. Jadi agak susah juga. Ya, jadi kan ada yang Oma bisa tumbuh, bisa kuat, bisa macam-macam tuh. Oma tuh dulunya gerejanya GBI. Jadi Oma ada orang ngomong apa nggak pernah sakit hati. Jadi cara dia khotbah tuh jangan yang senang. Kita harus menghadapi susah juga, harus. Kita namanya di dunia nggak mungkin enak aja. Iya, nah gitu. Jadi membuat kita kuat menghadapi orang ini gimana. Udah jangan dipikirin, nggak boleh dendam. Terus ini nggak boleh gini. Nah kalau gereja dulu, nah kayak gitu. Jadi Oma tuh bertumbuh kayak anak-anak. Makanya pas dulu pindah ke sini ke gereja dulu apa? Di Batu Jajar itu? Di Batu Jajar sebelumnya tuh ada Evata. Nah malah ini Mama kok kayak Mr. Bean. Nah kita memang kita tidak boleh gitu kan, beda-beda. Mama ngantuk, iya sama ya udah gitu. Semua ada momen gimana lagi ya kita harus terima. Dan nggak ada jauh sih kalau mau ke Bandung ya gitu. Beda cara-caranya. Kalau GBI gitu beda baptis itu semangat gitu. Pas di sini juga tadinya kurang semangat karena Oma dari GBI, makanya semua Bu dari mana, kenapa beda. Jadi kalau penyembahan worship di ini nggak ada. Kalau dulu itu ada. Jadi Oma kiri kanan kalau tek hati masa bodoh kiri kanan Oma naik ke atas dengan senang memuji Tuhan tuh dengan lompat atau dengan apa hati gembira gitu. Nah kalau bisa khusyuk ya itu mau kiri kanan diam aja nggak masalah. Ini jadi ada yang tanya sama udah nih pantas. Jadi malahan di sini jadi semangat. Mana Ibu Naomi nggak ada. Sebenarnya kalau memuji Tuhan ya harus ikhlas. Jangan ke kafe kemana kita seneng-seneng. Masa muji Tuhan ya keplek lembaga. Oma senengnya bikin semangat gitu. Kita kan ucap syukur atas napas gitu. Sepanjang hari, 1 minggu berkat kesehatan.
kelihatan gitu. Atas apa yang dikasih sama Tuhan. Betul. Oma di sini juga seneng. Oma beda di sini, tidak ada gap, ini semua merangkul. Kayak waktu Abah meninggalkan, Oma sendiri, Oma jangan di rumah, jangan gini-gini, di sini gini-gini. Saudara ada, tapi kan tetangga nomor satu yang baik, yang perhatian gitu. Di sini Oma seneng. Oma gak dapat perlakuan yang apa ya, memojokkan. Nggak ada di sini, semua merangkul. Ada apa-apa, Oma mau rame-rame, ayo kemana? Enggak ada, gini saling support. Oma aku udah apa-apa cerita ya. Di sini Oma juga punya base camp. Nah sini juga udah cerita, terus punya apa sentral di warung, ada cerita apa, kita saling support ke warung gitu, jadi bikin semangat aja. Tapi Oma sebelum di sini punya pengalaman merasa minoritas terus terpojokan atau? Tapi kebetulan enggak sih. Tapi mungkin ada paling ayah satu dua sebelah mungkin dia, karena mungkin dia tidak berbaur kali. Tapi Oma rasaan enggak gitu. Justru Oma kalau di Bandung itu enggak sih, enggak terpojokan. Justru kalau ada hari raya apa kayak ikut bersihin masjid, langsung Oma bersihin. Waktu pas di sini kan Islamnya macam beda-beda ya. Ada yang gimana takut kapan, waktu pas Abah gini, Oma anterin. Maaf, takutnya nanti ada yang beda, terus Oma kesana jadi haram gitu kan, ada gitu. Tapi kan kalau yang enggak, ya namanya tempat ibadah ya siapa aja lah kalau bisa masuk. Nah gitu. Kalau di Bandung, Oma terkenalnya semua tahu ada apa-apa. Ada yang meninggal, nggak tidur, meroncek, gini-gini. Mana si Oma, mana si Tante, mana ini, mana dia gini-gini kemana-mana. Ya karena di gereja GBI itu, jadi Oma bertumbuh, jadi orang ngomong apa nggak pernah sakit hati. Jadi namanya kehidupan pasti ada, nggak mungkin sengaja. Nah itu, kalau kita udah kuat, jadi ada apapun, badai apapun bisa kita ngadepin. Pokoknya kalau dendam itu nggak enak, pasti nggak enak. Tapi ada orang ngomong pasti sedih, sakit pasti ada. Tapi kalau bisa Tuhan jangan sampai berlarut-larut. Kita manusia lah, masih ada daging. Nggak mungkin kalau kita nggak sakitnya sedikit. Menurut Oma, apa hal yang penting untuk menjaga kerukunan dalam beragama? Kita bertemu, say hello atau apa sih? Apa ya? Menyapa, gimana? Ngobrol ya, gitu. Ngobrol. Hey, gimana kabarnya? Kau udah lama nggak kelihatan. Pokoknya menyapa, tidak perlu siapapun. Atau selamat pagi. Nah, gitu. Kamu udah sering banget kalau ini lari pagi. Ya, itu. Ya lari pagi sering ketemu. Ya. Terus, ayo Mak, ada ini nggak pesan untuk teman-teman semua biar semakin erat gitu dalam moderasi beragama dan biar bisa menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, damai gitu. Ya istilahnya kita harus saling ketemu, saling ngobrol, support. Nah support gitu lah. Paling support lah siapapun. Ya kalau kita ketemu pengen ada apa-apa, ayo supaya ada bersama ya kita tegur sapa lah, support, bikin semangat. Karena kan kita makhluk sosial gitu ya, pasti harus berinteraksi gitu. Ya itu berinteraksi sama siapapun. Kita keluar rumah, Om udah kemana? Mau kemana? Lah itu pokoknya nyapa dulu, mau kemana? Walaupun tahu mau ke warung, pokoknya nyapa. Apalah itu, tahu pasti ke warung tapi kan basa-basi. Nah tapi kan ada yang kok kan beda kok basa-basi hanya basa, tapi kan kita senang gitu. Kayaknya kan udah kenal masa kita nggak nyapa. Nah walaupun beda di sini, tetap mau kemana? Mau bagaimana kabarnya? Udah lama nggak kelihatan gitu ya. Pokoknya tegur sapa, menyapa, bersosialisasi itu penting. Oke. Jadi pentingnya teman-teman untuk berdialog, ngobrol, meskipun itu cuma tegur sapa, biar ada kehangatan gitu dalam di lingkungan sekitar kita, biar lingkungan kita juga aman, nyaman gitu. Kita hidupnya juga nyaman gitu, meskipun entah kita minoritas ataupun berbeda dalam pemahaman agama. Sudah gitu aja Oma. Iya. Terima kasih banyak udah mau diwawancara sama aku. Dibuat video. Boleh, dadah teman-teman. Makasih. Sama-sama. Makasih Oma. Bukan